الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ونابع العلوم وباب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء بعد التشهد الأخير. Bab doa ba'da tasyahudil akhir. Bermula ini bab menjelaskan tentang doa yang dibaca setelah tasyahud akhir. Ya'lam anna du'a ba'da tasyahudil akhiri masyru'un bila khilafin. I'lam ketahuilah anna du'a ba'da tasyahudil akhiri. Ketahuilah bahwasanya doa yang dibaca setelah tasyahud akhir itu masyru'un bila khilafin, disyariatkan, sudah diperintahkan tanpa ada perbedaan ulama. Semua ulama sepakat bahwa ada anjuran membaca doa setelah membaca tasyahud akhir. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahum at-tashahhud thumma qala fi akhirih. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kami telah meriwayatkan dalam dua kitab hadis sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, allamahum at-tashahhud. Nabi mengajarkan kepada para sahabat membaca tasyahud. Tsumma qala fi akhirih. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan di akhir hadis, menyampaikan ucapan Rasulullah maksudnya. Kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma yutakhayyaru ba'du min ad-du'a." Kemudian setelah Rasulullah mengajarkan para sahabat tentang bacaan tasyahud, kemudian di akhir hadis kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah memperkenankan para sahabat setelah membaca tasyahud untuk apa? Minat doa, untuk membaca doa. Artinya yutakhayyar itu dipilih, disuruh memilih. Setelah baca tasyahud selesai mau diteruskan doa atau tidak? Ya silakan, namanya setelah tasyahud innaka hamidun majid ya. Atau umpamanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan selesai tahiyat di situ. Kemudian sunnah ditambahkan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidun majid. Kemudian dari situ Rasulullah memerintahkan pada para sahabat untuk memilih, untuk membaca doa atau tidak setelah itu. Jadi silakan, kalau Nabi akan mau doa, ya nanti seperti ini doanya. Kemudian wa fi riwayat al-Bukhari thumma la yatakhayyara min ad-du'a. Nah, kalau di dalam riwayat Imam Bukhari itu redaksi hadisnya, setelah allamahum at-tashahhud tsumma qala fi akhirih tsumma yatakhayyar. Dalam riwayat Imam Bukhari kalimatnya redaksinya tsumma la yatakhayyar min ad-du'a.
Ini redaksi beda antara Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan kalimatnya tsumma la yatakhayyaru. Kemudian setelah Rasulullah mengajarkan bacaan tasyahud, tsumma la yatakhayyaru min doa. Kemudian Rasulullah memperkenankan para sahabat untuk memilih membaca doa. Nah, tentunya doanya yang a'jabahu ilaihi, doa yang apa yang dia suka, yang seorang itu suka. A'jabahu, doa yang dia suka. Fayada'u, akhirnya para sahabat membaca doa. Artinya yang disuka yang mana terserah, tapi yang maksud dari Nabi tetap ada. Gitu. Ya mau ditambahkan dengan, karena doa di sini nanti kandungannya ada yang bersifat dunia akhirat. Umpamanya nanti mau sifatnya dunia boleh ya. Gitu. Jadi dua-duanya. Nah, wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam beberapa riwayat, wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam beberapa riwayat Imam Muslim kalimatnya tsumma la yatakhayyara, tsumma la yatakhayyara minal mas'alati ma syaa. Dalam beberapa riwayat Imam Muslim kalimatnya ada tsumma la yatakhayyara. Kemudian Rasulullah memperkenankan memilih seseorang atau para sahabat minal mas'alati, memperkenalkan memilih untuk apa? Permohonan. Memperkenankan memilih permohonan masya'a yang dia inginkan. Artinya doa yang dia minta apa, ya silakan. Ini apa redaksinya antara Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kemudian beberapa riwayat dari Imam Muslim dalam Sahih Muslim beda ya. Beda redaksi sedikit, tapi Imam Muslim beberapa riwayatnya. Wa'lam anna hadza du'a mustahabun laisa biwajibin. Wa'lam, dan ketahuilah anna hadza du'a, bahwasanya doa ini, doa yang dibaca setelah membaca tahiyat akhir itu hukumnya mustahabun, hukumnya sunnah dan tidak wajib ya. Artinya orang ketika habis setelah selesai membaca tasyahud dia mau doa atau tidak nggak masalah. Umpamanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, selesai deh tahiyat. Kemudian sunnah dia tambahkan lagi kama sholaita ala sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Tanpa dia mau tambahkan lagi tetap sunnah. Ya aba Allahumma lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu, ada yang wa ma asrartu dulu. Nanti redaksinya beda-beda ya. Jadi kita umpamanya ada orang baca ini duluan kok ini belakangan, jangan nyalain, karena doa yang dibaca setelah tahiyat akhir itu memang versinya banyak, karena riwayatnya banyak gitu. Jadi banyak redaksinya sehingga macam-macam. Ada yang ini apa termasuk apa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, itu juga beda-beda susunannya. Jadi umpamanya beda-beda wajar ya, karena memang redaksinya banyak. Umpamanya kita hafalnya yang ini berarti benar. Ada lagi orang hafalnya umpamanya kebalik kalimatnya, artinya yang biasanya di depan ditaruh di belakang, itu juga nggak masalah ya. Nanti dijelasin. Kemudian apa? Disunahkan untuk memanjangkan doanya. Jadi doa setelah tahiyat akhir itu sunnah juga dipanjangkan. Ya. Illa ayyakuna imaman, kecuali seseorang itu menjadi imam, nggak boleh dipanjangin. Baca doanya nggak usah banyak-banyak. Ya setelah tahiyat itu. Ya pertimbangannya gini ya. Sholat itu juga walaupun urusan kita kepada Allah, itu juga harus mempertimbangkan orangnya ya, jamaahnya. Jadi nggak boleh kita jadi imam mentang-mentang hafal doa ini harus dibaca semua, karena di situ nanti ada jamaah yang memang orang tua atau jamaah yang memang bisa jadi ada orang yang sedang sakit. Bisa jadi jamaah di situ nanti memang orang yang sedang ada keperluan setelah dia sholat. Itu harus dipertimbangkan, sehingga walaupun statusnya sunnah, wa yustahabbu tatwiluhu, sunnah hukumnya memanjangkan doa setelah baca tasyahud, itu nanti diperuntukkan sunnah ini
paling afdol ya bagi orang-orang yang sholat sendiri ya. Gitu. Bahwa kita sholat sendiri di rumah, sholat isya, sholat apa umpamanya, itu dipanjangkan. Ya, silakan dah. Setelah tahiyat akhir baca doa. Mau ditambahin sebelum salam ya, sebelum salam. Mau ditambahin udah selesai umpamanya baca kama sholaita ala sunnah Ibrahim ala ali Ibrahim. Terus innaka Hamidum Majid, terus lama film qadam tu ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Terus dibaca lama inna na'udzuka min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Pamaya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik umpamanya. Masih ada lagi umpamanya. Ya nggak masalah, tapi kalau sholatnya sendiri atau sholatnya bukan jadi imam, bagi imam begitu nggak boleh. Kenapa? Nanti ada orang yang memang ingin lekas selesai sholat, ingin melanjutkan aktivitasnya. Ada juga yang makmum mungkin barangkali sedang sakit atau orang tua yang nggak kuat, nah, itu dipertimbangkan. Artinya itu melihat itu, sehingga bagi seorang imam nggak boleh memanjangkan doanya di situ. Ya. Walahu ayyad'u bima syaa min umuril akhirati wad dunya. Walahu, dan bagi orang yang sholat, ayyad'u bima syaa, dia boleh membaca doa dengan doa yang apa saja yang dia kehendaki. Bagi seseorang dia boleh berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki min umuril akhirati wad dunya, dari doa-doa yang berupa doa akhirat atau urusan akhirat, dan doa-doa yang berupa urusan dunia. Silakan. Umpamanya istrinya hamil, urusannya doa-doa biar anaknya selamat, bagus rupanya dan lain sebagainya, boleh disisipin di situ. Ya, itu kan dunia, urusan dunia. Tapi ya itu juga bagian dari permintaan, boleh-boleh aja. Ya nggak masalah. Nah, walahu ayyad'u bid'awatil ma'surati. Walahu ayyad'u, dan boleh bagi seseorang untuk berdoa bid'awatil ma'surati, dengan doa-doa yang maksur, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Maksur namanya doa-doa yang maksurah, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Walahu ayyad'u bid'awatin yakhtar'uha. Walahu ayyad'u bid'awatin yakhtar'uha, dan bagi seseorang juga boleh berdoa dengan doa-doa yang dia buat, umpamanya yang dia pilih. Kita bikin doa sendiri umpamanya, apa-apa boleh setelah tahiyat akhir. Emang bisa bikin doa ya, kalau bahasa Arab nggak bisa kali, dipakai bahasa Indonesia umpamanya. Ya kan itu doa namanya dibuat sendiri gitu. Tapi doanya yang benar kan, ya yang benar. Makanya dalam kajian kitab-kitab fikih itu kan kadang-kadang ada tidak dibenarkan kan. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni. Itu Rabbi firli warhamni, Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, rahmatilah saya, warfa'ni warzuqni, angkatlah derajat saya, warzuqni, dan berilah rezeki. Nah, ketika orang sholat meminta rezeki, di situ diangan-angan bahwa rezekinya adalah rezeki dunia, itu makruh menurut ulama-ulama fikih. Karena rezeki nggak harus uang. Jadi baca-baca aja, nggak usah tertuju hatinya kepada rezeki dunia. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa semua kan.
duduk di antara dua sujud gitu. Ulama-ulama fikih ngomong makruh kalau doanya yang sifatnya dunia. Nah, kalau di sini artinya di dalam kajian hadis ini bahwa orang setelah tasyahud akhir dia boleh, bahkan disunahkan untuk membaca doa apa saja yang dia mau. Kemudian dan sunnah juga untuk memanjangkan doanya kecuali dia seorang imam. Kemudian dia boleh berdoa dengan doa yang dia pilih sendiri. Ya mungkin kebutuhannya apa yang sedang dia minta. Kemudian apa? Kemudian tapi yang paling tepat adalah bahwa dia harus berdoa sesuai dengan doa yang maksur dari Nabi yang Nabi ajarkan. Gitu. Nah wal maksuratu afdalu, doa yang maksurah, doa yang diajarkan oleh Nabi ini lebih afdal ketimbang doa-doa yang bersifat duniawi. Doa-doa yang kita bikin sendiri katakan gitu ya. Jadi yang diajarkan oleh Nabi lebih afdal. Gitu. Kalau kita aja mah doa yang nggak jauh dari duit yang rezeki ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, halal, yang luas, yang berikan saya kesehatan, enak semua itu mintanya. Iya, kadang-kadang dikasih sehat rezekinya mudah tapi apa? Ya gitu lupa ya. Mestinya ketika Allah berikan kita rezeki yang cukup, nah disyukuri ya rezeki itu syukurnya ya sedekah. Dikasih badan sehat, syukurnya apa? Ibadah. Ya, awal harinya ke situ. Dikasih rezeki alhamdulillah banyak nih hari ini sebulan pendapatan sholat yang banyak. Makan nggak usah banyak. Mau kasih makan enak nih hari ini bisa makan enak sholat yang banyak. Gitu. Kasih rezeki yang banyak nih hari ini bulan ini sedekah yang banyak. Nah itu bentuk syukurnya begitu. Nah kenapa manusia kadang-kadang jadi sulit bersyukur begitu? Karena ketika kita diberikan rezeki berupa materi oleh Allah, yaitu tiba-tiba apa? Sibuk kita. Banyak yang kita rancang, banyak yang kita rancang dan banyak yang kita beli. Akhirnya itu yang terjadi. Allah juga ngomong bahwa sedikit sekali dari para hambaku yang bisa bersyukur. Qalilun min ibadiyas syakur. Allah udah ngomong sedikit yang bisa syukur. Ya, karena apa ya gitu. Orang semuanya dihadapkan dengan ya kehidupan yang pemenuhan kehidupan kita. Jadi ya apa sih semuanya. Kemudian sebal maksur atau minha ma warada fi hadzal mawdi'. Sebal maksur atau kemudian doa yang maksur. Doa yang dibaca setelah tasyahud akhir yang diajarkan oleh Nabi, minha ma warada fi hadzal mawdi', yaitu diantaranya adalah hadis yang disebutkan di dalam pembahasan ini. Di antaranya hadis yang disebutkan di dalam pembahasan ini, wa minha ma warada fi ghairi, dan juga di antaranya apa? Di antaranya hadis yang disebutkan pada selain hadis ini. Wa afdaluha huna ma warada huna. Dan yang paling afdal, paling utama adalah doa yang maksur tentang doa yang dipanjatkan setelah tasyahud akhir itu dalam bab ini adalah hadis yang akan disebutkan dalam bab ini. Berarti nanti dalam bab lain juga ada dan itu bisa dibaca setelah tasyahud akhir. Wasabatiyatun katsiratun. Wasabata bi hadzal mawdi'. Ad'iyatun katsiratun. Kemudian di dalam pembahasan bab ini banyak doa yang diajarkan oleh Nabi yang dibaca setelah tasyahud akhir. Minha diantaranya adalah marwainahu fi sahihil Bukhari wa Muslim. Di antaranya adalah hadis yang kami riwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir, falyata'awwad billah min arba'in." Kata Nabi, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir," ketika kalian selesai membaca tasyahud akhir.
Ketika kalian selesai membaca tasyahud akhir, falyata'awwad, maka hendaknya kalian apa? Meminta perlindungan billahi kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Yang pertama adalah min azabi jahannam. Minta perlindungan dari siksa neraka jahannam. Yang kedua wa min azabil qabr, yang kedua minta perlindungan dari azab kubur. Wa min fitnatil masih mahya wal mamat. Yang ketiga minta perlindungan dari fitnahnya hidup dan fitnah setelah kematian. Dan yang keempat wa min syarril masihid dajjal. Yang keempat minta perlindungan dari buruknya atau jeleknya al-masihud dajjal. Dajjal itu. Rawahu Muslimun min turuqin katsiratin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari banyak redaksi, dari banyak jalan. Redaksinya banyak. Kemudian apa? Kemudian wa fi riwayatin minha. Kemudian dalam satu riwayat dari beberapa riwayat ya, dari beberapa jalan, ada satu riwayat idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Idza tasyahhada, ketika wa idza tasyahhada ahadukum, ketika kalian selesai membaca tasyahud. Ketika kalian selesai membaca tasyahud, falyasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Yaqulu, dan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu, jadi bacanya itu. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min azabi jahannam, dari siksanya neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari berlindung dari fitnahnya hidup dan setelah mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari buruknya fitnah dajjal. Ya percumanya ya, masa kita sembahyang tahiyat baca bawa kertas kan nggak mungkin kan? Ya, tuntutannya begitu. Ya, sedikit-sedikit mesti dihafal, bisa baca. Nah itu. Warwaina fi Sahih Al-Bukhari radhiyallahu anha. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi Sahih Al-Bukhari wa Muslim, dalam 2 kitab sahih Imam Bukhari dan kitab sahih Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sabi wal maghrib. Ya, Nabi melalui riwayat Siti Aisyah, doanya kan beda lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Ya, dibaca karena itu juga hak bahwa siksa kubur itu ada. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku juga memohon kepadamu dari fitnahnya dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jadi kan dijelaskan dajjal itu nanti akan keluar di akhir zaman. Pokoknya Nabi Isa itu diturunkan kembali oleh Allah di dalam kitab Fathul Mu'in Anatul Talibin, Sayyid Abu Bakar Syafan Dimyati, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu ketika diangkat oleh Allah ke langit itu belum sempat nikah, belum sempat nikah. Jadi nanti menurut satu riwayat Nabi Isa diturunkan kembali ke bumi, kemudian ya lawannya itu Dajjal itu. Terus Nabi Isa itu nikah dan punya anak. Itu. Ya Allah, alam kita mudah-mudahan nggak ngalamin.
ya. Masih lama ya. Anak cucu kita mudah-mudahan usah ngalamin di situ. Itu. Karena apa nanti Nabi Isa nikah terus punya anak. Itu gitu riwayatnya. Nah, setelah itu apa? Itu Dajjal itu dimusnahkan ya Ya'juj juga. Itu. Nah, terus dalam satu riwayat hadis juga dikatakan bahwasanya orang nanti beragama di akhir zaman itu seperti agama itu seperti bara, seperti orang menggenggam bara, megang bara di akhir zaman. Jadi agama itu kayak bara api. Bara gimana bara? Dipegang panas, dibuang kafir kita. Masa agama dibuang? Kayak apa itu? Jadi dipegang panas, dibuang. Nah, itu nggak bisa orang buang agamanya. Itu saking susahnya menjaga agama itu. Nanti di akhir zaman orang nggak ada yang beres, maksiat di mana-mana, dosa tuh. Tapi maju, cuman begitu. Apa pengajian berkembang, ustaz banyak, cuman semuanya isi kepalanya dunia, nggak bener. Ini panggil kiai, kayak siapa, kayak otaknya di dunia nggak bener. Ya. Makanya kudu apa? Ya kudu bisa ngeliat kiai ustaz apa yang dunia. Orang alim banyak yang meninggal ya. Orang alim banyak meninggal sehingga ilmu diangkat dengan cara meninggalnya orang alim. Sehingga nanti apa? Ada orang-orang biasa. Ini udah mulai dari sebentar kan. Saat ini udah sebentar. Karena belum tentu benar ya. Nah ini dari Siti Aisyah riwayatnya begitu baca doanya Nabi. Allahumma terakhir Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Apa? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal ma'sami dari dosa wal maghrib dan hutang. Jadi maghrib hutang. Hutang karena maksiat. Maghrib namanya. Warwayna fi sahih Muslim. Warwayna dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala berkata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada orang nyebut nama Nabi baca salawat ya jangan diam aja, enggak boleh. Bakhil. Anggapnya apa pelit. Banyak hadisnya. Siapa orang yang dibacakan namaku kemudian dia bersolat atasku, maka 1 kali dia baca sholawat Nabi balas 10 kali dia baca sholawat Nabi balas, Allah balas 100 kali dia baca sholawat Allah balas 1000 gitu. 1000 kali dia baca sholawat nggak ada hitungannya Allah balas gitu. Maka pernah ditanya ya Rasulullah, apakah orang membaca sholawat kepadamu itu 1 kali dibalas 10, dia membaca yang mesti dengan khusyuk menghadirkan hatinya? Kata Nabi enggak usah gitu. Walaupun hatinya lalai dia baca itu tetap Allah balas 10. Ada yang bilang mau baca selawat dibalas, kita baca selawat lagi apa? Mau ikhlas enggak ikhlas tetap dapat pahala. Itu hebatnya Rasulullah. Iya, karena wa innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau Allah saja dan para malaikat membacakan doa salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Itu anjurannya itu. Anjurannya. Ini bedanya kita ngaji sama para habaib. Para habaib ngaji gitu-gitu aja. Yang biasa-biasa tuh ceramah, ngalor ngidul, ada yang bercanda mulu, ada yang cerita apa aja macam-macam. Tadi selawatan, orang banyak datang. Ya, umur sering kali selawatan, gitu-gitu aja. Ya, banyak pengajian begitu. Yang penting biar ini ya, biar apa? Keangkut gitu, biar keangkut maksudnya. Biar keangkut. Nanti di akhirat kita bisa nempel gitu. Itu gara-gara selawat aja. Makanya penting ya. Gitu-gitu aja yang penting dia datang dari rumah walaupun bawa bendera lah apalah selawatan gitu aja.
Iya, ente bisa pikir, zaman sebelum Rasulullah mereka aja nggak bisa ngasih syafaat. Jadi Nabi padahal. Syafaatnya Nabi kita yang punya. Beliau yang mampu nolongin semua umat manusia di muka bumi ini. Ya. Beliau yang nolong. Nah, itu. Jadi, luar biasa, Nabi kita luar biasa. Ya Allah tuh malu. Allah tuh malu dalam satu ayat ketika dibacakan Nabi, apa disebut nama Nabi, orang nggak baca selawat. Terus orang yang mau baca selawat kepada Nabi, itu sampai Allah nggak balas selawatnya, nggak berikan pahala, Allah sendiri menyatakan malu. Ada Rasulullah disebut namanya oleh seorang hambanya, kemudian saya nggak kabulkan doanya, saya nggak balas selawatnya dengan pahala, saya malu. Saking begitunya Allah kepada Rasulullah. Radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati. Kata Sayyidina Ali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, ketika Rasulullah berdiri salat, yakunu min akhir ma yaqulu, maka di akhir salatnya beliau berdoa membaca doa baina tasyahhud wa taslim, doa yang dipanjatkan di waktu atau tempat antara tasyahud dan salam. Sayyidina Ali yang lihat dengar Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ini kan yang duluan biasanya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma ya Allah ighfirli ampunilah aku. Ighfirli ampunilah aku ma qaddamtu, akan dosa yang sudah aku lakukan yang terdahulu. Wa ma akhartu, dan dosa yang akan datang. Wa ma asrartu, dan dosa yang aku samarkan. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku perlihatkan. Wa ma asraftu, dan dosa yang berlebih atau melewati batas. Wa ma anta a'lamu, dan engkau adalah zat yang mengetahui. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui dariku. Antal muqaddim wa antal muakhiru, engkau zat yang maha qadim, maha terdahulu. Wa antal muakhiru, dan zat yang maha akhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan illa anta kecuali engkau. Pokoknya dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, kalau sini wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa ta'atik. Baru salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi